Kau beneran bisa hidup gak sih dari industri ini? Untuk aku iya, tapi untuk orang lain belum tentu. Dari 2017 segala macam baru dapat momentum di 2023. Akhirnya aku memanfaatkan momentum itu, aku bisa bilang ini bisa jadi industriku. Setelah 6 tahun Setelah berkarya, 6 tahun berkarya. pendapatan seorang konten kreator itu dari apa aja sih? Terima kasih sudah menonton Kampus Tour. Tapi Kampus Tour itu adalah konten berbayar. Gimana kau bisa tetap relevan gitu dengan marketmu? Strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Aku nggak punya scriptwriter, tapi scriptwriterku adalah penonton. Tak akuin kalau seumpama aku itu kecanduan dengan angka. Kenapa kamu memutuskan pindah dari YouTube ke TikTok? Apa yang terjadi? Algoritma dan juga sistem di YouTube sekarang kurang support untuk konten-konten sepertiku aja sih. Maksudnya? Ini fun fact kemarin Pak, ada yang ngechat, Mas apakah YouTube-nya dijual? Dulu ya 2020 aku anti banget sama orang-orang yang di TikTok joget. Ngapain sih? Iya aneh banget. Kemarin banget aku bikin konten kayak gitu Pak, dan ternyata rame. Kamu khawatir nggak dengan perubahan yang begitu cepat gitu ya di industri ini? Jelas khawatir Pak. Aku udah ada di titik yang paling khawatir gitu. Karena aku nggak punya apa-apa nih Pak sekarang. Di KTP kan nulis pekerjaanmu apa namanya? Danang Sadewa, Mas Sobe. YouTuber, TikTokers, idola teman-teman mahasiswa Yo. baru universitas di Indonesia. Mahasiswa baru aja kan. Mahasiswa Sampai baru. setua katanya, opo gitu. Tapi memang bukan salah satu mungkin fans-fansmu tuh berasal dari mahasiswa baru ya Nang? Iya, calon mahasiswa baru dan mahasiswa baru. Especially di angkatan-angkatan yang 2020 ke sini. 2020 ke sini. Masalahnya kalau ditanya kenal Danang, orang kadang ada cerita orang ketemu orang di UGM gitu atau bertandang ke UGM tanya, "Oh, berarti kenal Danang. Danang siapa?" Ternyata ditakoni angkatan 2014. Ya enggak tahu Danang siapa kan gitu. Karena generasi itu kamu belum bikin konten Belum. untuk mahasiswa itu kan. Mahasiswa baru sekarang lebih kenal Danang kan daripada rektor-rektor kampusnya. Oh, bisa dicek. Nanti kita coba cek aja ya. Bisa jadi konten nih, Pak. Nah, aku kenal kamu lama ya karena kita satu kampus, satu visipol lah, satu Visipol. fakultas. Tapi mungkin aku juga belum banyak tahu sebenarnya sejak kapan kamu jadi seorang konten kreator gitu, terutama di YouTube dan sekarang TikTok. Ceritain Nang, gimana sih perjalananmu jadi seorang YouTuber gitu? Kapan kamu mulai berkarya? Oke, ya itu tetap ini ya impact dari digitalisasi dan internet gitu. Ini kita nggak ngomongin walaupun ini kan kesannya politik banget, cuma aku nggak mengarah ke situ. Cuma waktu itu aku merasakan kehadiran internet pertama kali itu di sekitaran 2008 gitu. Ya warnetan dengan bilik yang tinggi itu kan. Yang suka disalahgunakan, cuma aku datang ke situ untuk melihat ternyata internet itu seperti ini ya. Oh, aku kenal Facebook lah akhirnya. Terus aku lihat YouTube ya, walaupun speed internet yang waktu itu aku billing 1 jam gitu, yang warnet lumba-lumba itu. Lumba-lumba. Aku nonton YouTube paling cuma dapat 3-4 video karena speednya masih rendah banget. Betul. Nah, itu tuh akhirnya aku tahu, oh ternyata di luar ada yang namanya YouTuber, ada namanya konten kreator. Oh di sini Indonesia juga udah mulai banyak kayak ada yang kreator lokal Bayuskak yang di Jakarta udah ada kayak Chandra Leo segala macem. Nah awal-awal itulah aku terinspirasi. Oh kenapa aku nggak bikin konten? Tapi jauh sebelum itu Pak, di 2008, 2009, 2010 juga aku, mungkin kita pernah bahas di salah satu podcast juga ya. Oh ya, kita pernah podcast bareng tapi udah 3 tahun 4 tahun yang lalu. Ya itu Pak, aku bener-bener interest sama dunia membuat konten atau membuat video gitu. Gara-gara curiosity-ku tentang sesimpel aku nonton berita kok bawahnya ada running text gitu, ada berita berjalan gitu. Ini gimana cara buatnya? Dulu aku mikirnya sesimpel, wah berarti ada kamera terus ada orang megangin tulisan terus dia jalan gitu. Dari situlah nggak tahu aku ikut casting, akhirnya masuk di salah satu program di TV. Bentar, ini program soal jalan-jalan anak-anak ya kita sebut aja Bolang dan laptop si Unyil waktu itu. Akhirnya menarik juga gitu kan. Dari situ ya udah aku coba menekuninya lah dengan alat yang seadanya. Terus aku upload di YouTube waktu itu di 2010-an aku upload pertama kali gitu. Oke, lalu kemudian kamu aktif sebagai YouTuber Di tahun 2017-2018 sejak aku masuk UGM Pak.
Ada jarak 7 tahun ya. 7 tahunan karena sebelumnya ya udah aku bingung mau bikin apa gitu. Sekolah juga kan gitu. Nah, sekolah aku bingung bikin apa ya paling bukan interview, bikin film segala macem, film-film Praceto gitu kan. Akhirnya 2017 aku masuk UGM, pertama kali yang aku bikin itu adalah video tentang PPSMB UGM, Pak. Oke, itu pakai kameramu sendiri, pakai HP ya. Jelas saya meminjam. Saya meminjam waktu itu ya ada satu temen lah dari teman-teman BEM ini, adimu juga yang jadi ketua BEM gitu. Mas Muhammad Siapa? Farhan. Oh, Farhan. Itu aku ketemu Farhan tuh pertama kali, jadi dia moderatorin siapa sih, Wilson Salim atau siapa yang dulu mapresnya UGM, aku agak lupa. Aku dateng lah karena aku nggak punya teman pada UGM. Oke. Posisinya aku nggak punya teman di UGM, aku ini moderatornya Farhan gitu. Ya udah akulah bertanya, biasalah peserta bertanya, terus habis itu after acara aku discuss. Jurusan apa gitu gini. Ya udahlah besok main-main aja. Loh kok ketemu kok orang ini punya kamera, ya udah tak speak toh. Besok PPSMB kameramu tak pinjem ya gitu. Oh ya pakai. Itu video pertama aku udah dari meminjam kamera itu. Di titik itu apakah kemudian kamu berpikir akan oke aku mau jadi YouTuber? Atau ada proses-proses yang kemudian kamu lewati untuk Karena sampai ke situ? sebelumnya ya di 2017 itu aku emang ada satu video yang lumayan naik, Pak, waktu itu. 2000? 2016 2017-an lah. Setelah Sebelum aku masuk UGM. Oh, justru malah sebelum masuk Sebelum UGM. masuk UGM itu viewers terbesar di YouTubeku sekarang. Judulnya adalah menipu penipu. Oke. Jadi kadang malu juga kalau sumpama ada orang tanya, Mas YouTube-nya apa gitu. Kalau aku nyebutin nama Danang Grisadewa pasti kadang ada embel-embel penipu, Pak, di belakang. Karena nggak enak ya baru ketemu sama orang itu, Mas YouTube-nya apa gitu. Menipu-penipu Danang Grisadewa penipu kan udah tidak trust gitu. Nggak jadi trust gitu. Nah, itu ada sejarahnya. Temanku mau jual barang lah istilahnya di salah satu e-commerce, terus dia di chat. Dulu masih belum kayak sistem transfer yang canggih kayak sekarang. Dulu itu masih harus transfer bantuan. Dia intinya orang ini mau ditipu lah gitu, suruh transfer ke yang beli malah gitu. Ya udah, kita bikinin konten aja gitu. Dulu waktu di warung nasi Padang direkam aja pakai HP seadanya, Pak. Direkam terus aku nge-counter lah si penipu itu, dikata-katain lah rame, Pak. Itu videoku yang paling rame di YouTubeku sekarang. 2016 ya. 2016. Akhirnya menarik juga gitu kan. Tapi kan udah dimonetisasi waktu itu belum? Belum. Dari video itu naik akhirnya ada monetisasi masuk. Oke. Akhirnya wah ini lumayan ya kalau semama kita bikin konten apalagi di UGM. Aku juga belum mikir UGM punya impact sebesar itu dalam hidupku ya. Cuma ya udah aku coba konten aja. Udah mulai reguler bikin konten. Akhirnya nge-vlog di PPSMB dan boomnya itu di situ. Berarti kan itu PPSMB setelah kamu masuk kan? No. PPSMB waktu aku masuk. Oh, PPSMB waktu kamu masuk. Waktu aku masuk, kalau PPSMB itu kan yang dari dulu sering di highlight itu adalah tanpa kekerasan dan lain sebagainya. Iya, betul. Di situ aku bikin settingan. Kofasnya, ya kan, kofasilitatornya ini suruh, Kak, aku mau bikin video, coba marah-marahin aku dong gitu. Mau dia? Mau. Baik kan kofasnya. Mau marah-marahin. Cuma aku nggak liatin muka, cuma kayak kamera amatir dari bawah gitu. Kamu kenapa bawa kamera kayak gini? Terus aku klarifikasi, oh enggak, PPSMB itu ternyata seru, nggak ada marah-marah. Itu konten yang naik. Akhirnya banyak requestan lah, nggak cuma UGM. Kak, jangan cuma UGM doang gitu. Ke UI lah, ke ITB lah. Akhirnya itu salah satu jalan gue buat ke kampus-kampus lain. Akhirnya nggak cuma UGM doang gitu sih. Oke. Pertanyaan gue adalah kemudian di titik mana kamu merasa harus menuruti itu gitu loh, menuruti request-requestan itu kan. Kalau kamu cuma sekedar pengen bikin video dan upload aja, ayo biarin lah, aku cuma mau bikin video iseng aja gitu. Atau memang pada saat itu kamu udah berpikir oke, ini kayaknya akan jadi sesuatu nih yang bisa tak lanjutin. Satu kata yang pengen ku bilang adalah adiksi, Pak. Adiksinya adalah gini, ya kreator-kreator awal yang biasanya nonton satu video kita upload cuma 3 orang itu bapakku, ibuku dan adikku sendiri. Kita bisa ditonton puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang, itu sesuatu hal yang wah keren nih. Seneng ya diapresiasi gitu ya. Apresiasi dapat dan oke lah kita coba turutin. Oh ternyata impactnya juga bagus juga gitu. Nah waktu itu aku juga memang tak akuin kalau seumpama aku itu kecanduan dengan angka. Oke. Akhirnya wah ayo terus bikin terus dan
sampai sekarang kayak gitu loh. Jadi kalau motivasi awalnya sebenarnya kalau AdSense aku bayaran di waktu itu kan kalau YouTube harus $100 dulu kan baru bisa $100, betul, dicairin betul. gitu. Itu ya 3 bulan, 4 bulan baru menyentuh $100 gitu. Nah, bukan masalah uangnya, tapi kayak masalah kita berinteraksi dengan orang. Oh, ternyata karyaku ini bisa dihargai juga kayak gitu. Akhirnya itu yang bikin aku terus bikin konten sih sampai sekarang. Gitu. Channel YouTube-mu kan aku melihatnya ya itu kan kampus live gitu. Topik-topik seputar kampus, seputar dunia mahasiswa, self development gitu. Gimana kamu kemudian bisa switch ke tema itu dari yang awalnya konten-konten penipuan, lalu kemudian kamu memastikan ini kayaknya akan jadi topikku gitu di channelku. Gimana proses kreatif di balik pemilihan market itu dan kemudian video-video yang kamu buat? Oke, sekarang aku baru bisa bilang kayak gini Pak. Semua konten-kontenku itu adalah base-nya adalah education. Education itu bisa apapun. Education itu bisa kita ngasih pembelajaran lewat sebuah video yang menipu-penipu tadi. Kayak kita nggak boleh loh ketipu sama orang yang kayak gini. Atau sekarang kita bisa ngomongin tentang kampus, kita ngomongin tentang kampus life dan lain sebagainya. Itu education. Cuma aku bisa merumuskan itu menjadi sebuah kelompok konten edukasi itu gara-gara sekarang aku baru berefleksi. Jadi aku bener-bener gak ngonten Pak. Dulu sekarang kalau seumpama orang mau bikin konten gitu kan, aku bisa memberikan penjelasan kalau kamu harus punya konten pilar, kamu harus punya niche market segala macam. Dulu aku bener-bener nol. Aku nggak tahu kalau marketku tuh ya anak-anak itu. Aku belajar learning by doing aja gitu. Akhirnya gimana kok bisa fokus di market itu segala macam? Ya ini aja Pak, gara-gara mulai aja sih. Jadi aku nggak tahu aku mau bikin apa ya aku buat. Yang mau temanya apa? Temanya apa itu random banget, bisa dilihat kok dari YouTubeku dulu tuh pasti random banget. Akhirnya ketika kita menemukan satu yang menarik sama orang gitu, itu pasti ada marketnya sendiri gitu. Jadi sebenarnya aku ngangkat edukasi itu gara-gara ketidaksengajaan aja. Dan aku nggak pernah nge-planning ini menjadi konten edukasi, ya wes gitu. Aku sadar baru, oh ya aku kembangkan dan aku di sini gitu. Kalau ditanyain dan Danang Krisadaya pintar atau enggak, ya subjektif gitu. Tapi kalau aku nganggap diriku sendiri pintar, kayaknya enggak gitu. Banyak yang lebih pintar, cuma ya aku mencoba memfasilitasi gitu. Itu sih. Tapi bagaimana proses kreatif kemudian membuat video baik ketika kamu paham harus ada konten pilar dan sebagainya sampai ataupun sebelum kamu memahami itu semua gitu. Gimana proses kreatifmu menentukan aku mau bikin video yang kayak gini, bla bla dan sebagainya, apa semua itu scripted atau ya udah kamu turun lapangan, temui orang dan baru kita susun di akhir. Ini menarik ya kalau di caseku gini Pak. Dari video yang naik, akhirnya aku baca komen, aku interaksi di komen. Aku nggak punya scriptwriter, tapi scriptwriterku adalah penonton. Oke. Jadi dari requestan penonton itu sebenarnya ide video Pak. Oke. Makanya aku sering baca komen nih. Oh, apa sih yang dibutuhin market gitu? Oke. Jadi kayak kita jualan aja lah. Demand-nya apa? Market butuh apa? Coba kita supply dengan yang kita punya gitu. Dengan research yang kita punya. Akhirnya aku sesimpel itu aja. Aku nggak punya scriptwriter, aku mencoba menjawab itu aja. Dan ternyata itu membentuk sebuah pola. Akhirnya dulu aku bikin vlog, aku bikin kampus tour, aku bikin konten interview, tanya-tanya perspektif segala macam. Ya gara-gara komen itu sebenarnya. Jadi aku ngikutin pasar aja, sesimpel itu sih Pak. Artinya kamu membaca data ya, membaca data yang kamu temukan di komen-komen dan sebagainya ya. Sekarang kamu punya banyak rubrik gitu, tapi yang paling terkenal kampus tour dan juga interview. Yeah. Kampus tour dan interview itu dua konten yang menurutku salah satu konten penyumbang viewers maupun subscriber terbanyak mungkin. Itu juga kamu lewat dari situ, kamu temukan dari komen-komen orang atau ada ide lain? Bener Pak, kayak contoh aja kayak gini. Aku pengen masuk UGM nih Kak gitu. Tapi aku nggak tahu biaya hidupnya berapa ya. Masuk UGM itu harus punya uang berapa buat masuknya gitu. Ya udah aku tanyain aja gitu kan. Kalau aku jawab sendiri kan subjektif lagi. Ya udah aku samperin orang-orang yang ada di San Siro, di mana-mana. Aku tanyain gitu. Halo, namanya siapa gitu. Kamu kalau masuk UGM tuh dulu belajar berapa lama sih? Biaya hidupmu berapa sih gitu. Dari situlah
muncul satu pola. Oh ini nih Danang yang suka nanya-nanyain akhirnya kayak gitu. Jadi dari orang yang bertanya di komen ya udah aku tanyakan. Ya, moderator aja lah jadinya posisinya sekarang gitu sih. Oke. Sebagai mahasiswa kan kamu ada batas waktunya kan. Betul. 4 tahun lah, anggap 5 tahun, 6 tahun lah, paling pol 6 tahun gitu. Dan market kontenmu itu adalah mahasiswa, bahkan spesifik menurutku mahasiswa baru. Betul. Gitu. Gimana kemudian kamu bisa catch up dengan isu-isu mereka? Di saat kamu makin tua dan makin jarak generasinya kan makin jauh. Gimana kamu bisa tetap relevan gitu dengan marketmu, dengan konten-kontenmu? Strategi apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Oke, ini mungkin pembenaran ya. Kalau sumpama Mas Sobat nggak tahu pembenarannya apa, kayak kita lulus sedikit lebih lama itu seperti apa gitu kan. Kalau aku pembelaannya gini, ya biar aku tetap relevan ya aku mencoba mengundur waktu masa studiku. Aku pembelaan Agar tetap jadi mahasiswa ya. agar tetap jadi mahasiswa. Akhirnya wah gimana deh UGM. Dan aku mau coba update aja sih apa yang terjadi di lapangan gitu. Makanya kalau aku disuruh memilih gitu untuk lanjut studi mungkin S2 gitu. Milih di Indo apa di luar? Karena market udah di Indo, aku mungkin jawaban-jawaban itu akhirnya realis sih Pak. Jawaban-jawaban realis gitu loh. Jadi biar tetap relevan ya itu tadi aku Tetap jadi mahasiswa. tetap jadi mahasiswa gitu. Itu pembelaan banget. Banyak hal yang nggak banyak orang yang nggak tahu kalau seumpama aku melakukan lulus lumayan lama itu gara-gara alasan itu. Dan itu alasanku yang paling gede gara-gara rebranding banget. Susah banget, Pak. Aku udah mencoba rebranding ke beberapa hal, akhirnya balik lagi ke kampus kayak gitu. Dan konten kampus yang tetap paling besar kan. Tapi maksudku tetap kamu ada batasan kan. Nang maksudku oke kamu lulus 7 tahun misalnya S1 lalu kemudian kamu nambah 2 tahun S2. Kalau cuman 9 tahun gitu. Apakah itu hanya satu-satunya yang kamu lakukan untuk bisa tetap relevan dengan brandmu yang sekarang gitu? Nah, Ada strategi lain nggak? Ada strategi lain nggak? Ya akhirnya gini Pak, aku belajar yang namanya rebranding itu ternyata nggak bisa singkat aja. Dulu aku mikir gitu, aku bisa Pak lulus 3,5 tahun. Cuma akhirnya aku lulus 5 tahun. Kupikir dengan 1,5 tahun jarak yang aku punya, waktu yang aku punya, aku bisa rebranding secepat itu. Ternyata enggak. Paling cuma dari skala kesuksesan 0 sampai 100% itu paling cuma 30% waktu itu. Kamu sempat mau rebranding ke apa? Udah, aku rebranding, aku mau ke entrepreneur. Oke. Ya kan, aku mau ke orang-orang yang ya udah kayak abis lulus UGM mau ngapain sih, kerja segala macam. Nah, itu sekarang sampai detik ini masih kubangun gitu. Tapi tipis-tipis Pak. Kalau ngomongin tentang konten, strategiku ya, konten yang aku keluarkan sekarang dari satu hari aku mungkin upload 3, ya 2-nya masih tentang ngebahas kampus, tapi satunya ini aku yang pengen ku tonjolkan bahwa aku nih juga kayak gini loh. Nah, semakin lama kuantitas itu semakin berkurang. Jadi kayak 1 ngomongin kampus, 2 brandingku. Jadi ketika orang udah mulai aware tentang itu, ya udah, aku udah bisa jadi diriku sendiri. Yang paling enak adalah nge-branding untuk menjadi diri sendiri sih Pak gitu. Enggak spesifik apa. Akhirnya sekarang orang udah mulai banyak. Aku melihatnya dari parameter ini aja sih. Orang undang aku seminar atau orang undang aku podcast segala macam atau ngobrol, dia ngomongin apa. Sekarang udah mulai banyak orang yang undang ngomongin bisnis. Orang undang ngomongin tentang public speaking segala macam. Akhirnya nggak cuma UGM. Zaman dulu seminar tiap weekend Pak, aku ngomong kayak kampus. Cara masuk kampus, sumpah itu aku wah kok materi gitu terus gitu. Padahal dirimu udah mau lulus kan iya, itu. udah mau lulus, capek gitu. Akhirnya sekarang udah mulai variatif dan oke, brandingku udah mulai ketata nih kayak gitu, sesuai arahnya. Cuman memang tetap masih dalam proses untuk rebranding ya, Betul. proses branding yang Cuma baru. kampus ini nggak pasti nggak akan pernah bisa lewat gitu aja gitu sih. Sebesar itu ya Gimana? market topik kampus ya, Oh, Nang ya. besar banget Pak. Besar. Kita jangan pernah melihat gini Pak. Market itu kecil dari hitungan orang yang mau masuk ke kuliah. Sekarang gini, market kampus itu orang yang pengen masuk kuliah. Itu katakanlah anak-anak SMA. Berapa juta atau berapa puluh juta sih anak-anak SMA? Sekarang orang yang udah ada di kampus sendiri, berapa juta orang ada di situ. Terus ingat satu lagi. Karena konten-konten yang menyinggung self
self of belonging seseorang atau salah satu institusi itu juga pasti rame. Makanya kalau mencermati konten-kontenku selalu ngomongin tentang kampus ini atau aku prefer orang itu pakai kampus. Ketika orang udah notice ini, orang-orang yang udah lulus Pak, atau orang-orang yang dulu tua-tua pengen nostalgia tentang punya kebanggaan konten, ya. punya kebanggaan. Wah akhirnya kampusku diliput, akhirnya kayak gini. Itu loh, marketnya tuh besar banget. Jadi kalau kata orang, market orang yang data orang yang kuliah itu masih kecil dibanding persentase total seluruh populasi Indonesia gitu. Tapi menurutku semakin kita spesifikasi itu ternyata banyak orang yang di luar dugaanku marketnya sebesar itu juga gitu loh. Itu sih. Ya. Kamu udah berapa kampus yang kamu kunjungi dan kamu bikin konten? Aduh, kalau kampus mungkin udah ratusan, Pak. Ratusan kampus? Ratusan kampus. Jadi kalau sumpama ngomongin kampus mungkin udah ratusan di luar dan di dalam negeri. Iya. Jadi ya aku nggak sempet ngitung, kadang aku ketemu dengan ini di kampus ini lewat seminar gitu. Kalau diakumulasi paling udah mungkin sampai ratus atau berapa puluh dekat ratus lah gitu. Itu sih. Jawa dan luar Jawa ya? Jawa, luar Jawa. Paling jauh mana kampus paling jauh dong? Belanda. Indonesia. Sumba. Sumba Kalau yang timur Unsum, paling Unsum. Bukan, apa lupa aku. Universitas Sumba. Sumba itu paling timur. Kalau yang paling barat aku di Padang. Andalas. Terus yang sebelah agak utara itu di Banjarmasin. Mula Warman. Bukan. Aduh apa? Lupa aku ya. Bukan Mula tapi Warman. di Di Banjarmasin. Oke. Ratusan kampus, gila sih. Tapi kemudian bukan hanya rebranding sih yang ingin aku tanyakan. Kamu juga sekarang pindah platform sih kayaknya. Iya. Iya kan? Aku lihat di YouTube gitu. Aku mengenalmu dulu YouTuber gitu. Tapi kemudian aku lihat YouTubemu dan kayak sekarang nyebut aku apa, Pak? TikToker lah. Oke. Sebagai YouTuber, aku kayak udah jarang lihat kontennya Danang gitu. Terus kemudian aku riset gitu, ternyata dalam 2 bulan terakhir kamu tuh cuma upload 3. Dan itu konten mobil semua. Iya. Terus kalau mau ngomongin soal kampus, itu kamu upload terakhir 5 bulan yang lalu. Dan itu konten wawancara dengan GG bercanda. Iya. Ya, si Abigail ya. Betul. 5 bulan yang lalu. Tapi kemudian aku lihat TikTokmu, sehari aja udah ada 3. Oke. Dan terakhir baru 15 jam yang lalu. Kenapa kamu memutuskan pindah dari YouTube ke TikTok? Apa yang terjadi? Yang terjadi sebenarnya ini ngomongin ini aja sih. Ya aku salut sama Pares masih konsisten di YouTube gitu. Aku mulai dari ini sih Pak. Dulu aku reguler upload seminggu 3 kali. YouTube ya? YouTube dulu ya di tahun 2020-an. 2020 2021 itu aku seminggu pasti 3 kali juga di YouTube. Nah, cuma ada satu momen lah di mana oke lah proyekan-proyekan di real life ini lebih menguntungkan sepertinya gitu kan. Realistis lagi dong. Akhirnya aku sempet gak upload 3 bulan tuh waktu itu. Gak upload 3 bulan gara-gara aku ngurusin proyekan ini nih gitu. Nah ternyata ketika aku mencoba kembali lagi, aku mikir dong waktu itu followerku ratusan ribu lah, gampang lah, subscriberku udah ratusan ribu, aku tinggal ngupload lagi. Ternyata Pak di luar dugaan dengan subscriber yang sebesar itu nggak bisa perform seperti dulu 3 bulan yang lalu sebelum aku vakum di situ gitu. Lebih kepada ini Pak, aku tidak algoritma dan juga sistem di YouTube sekarang kurang support untuk konten-konten sepertiku aja sih. Maksudnya? Maksudnya gini. Sebenarnya ini ngomongin tentang ini ya sebuah platform bekerja aja sih. Jadi kalau seumpama gini. Logika dasar aja. YouTube itu kan sekarang juga dapat duit dari AdSense gitu. Nah, dari duit AdSense itu sebenarnya contoh satu pengiklan datang ke YouTube. Ini dibagi dong gitu. 60 buat kreatornya, 40% buat YouTube-nya. Secara logika dasar aja Pak. Ketika kita punya sesuatu produk gitu kan. Produk itu adalah konten kreatornya. Ini mataku mata YouTube nih. Kamu supplier di aku ya gitu. Tapi kamu suppliernya stop. Nggak punya nge-supply lagi ke aku nih, ke YouTube nggak nge-supply lagi. Ya udah,
kamu kata aja lah, aku nyari supplier bener-bener konsisten ke aku aja. Ya, yang selalu ada gitu ya. Akhirnya itu yang dinaikin. Makanya kalau sumpama sekarang lihat quantity di YouTube itu dia pasti bisa naik. Konten-konten di TV, acara-acara di TV itu kan kuantitas banget. Makanya kenapa trending-trending itu ya TV-TV. Sekarang potongan-potongan TV ya. Potongan-potongan akhirnya ya itu. Siapa yang bisa bermain quantity untuk saat ini di platform manapun, itu dia yang akan bisa memenangkan industri ini sebenarnya kalau aku lihat. Berarti bukan soal quality kontennya atau topik kontennya ya, misal dalam kasusmu gitu. Tapi benar-benar karena kamu udah stop supply. Stop supply, ya realistis aja lah secara mungkin algoritma seperti apa, ya aku bakal support kreator yang memang nge-supply ke aku. Karena gini, ketika kamu nge-supply di aku punya placement iklan yang bisa ku kasih nih gitu. Ketika iklan ku kasih ke kamu, ya berarti aku punya persentase dong. Ingat, 60 kreator 40% YouTube. Ya enak dong kalau kamu nggak nge-supply, ya gimana nih? Aku mau taruh mana nih si iklan kan gitu. Itu sih industri yang kulihat dari kacamataku sendiri ya. Ya ini asumsi dan opini sebenarnya. Cuma dari situlah ya aku nggak sehat deh. Aku mencoba Pak, udah setahunan nggak naik. Itu proses setahun ya? Wah setahun Pak, aku mencoba proses naik, mencoba 3 kali. Kok aneh ya gitu. Ya udah, aku akhirnya mencoba dengan TikTok gitu. Dulu aku skeptis banget dengan TikTok. Nah, isinya apa Pak? Joget-joget semua. Ngasih edukasi, isinya joget-joget aja. Mohon maaf ya kayak cewek joget terus di atasnya. Kita fokusnya kan jadi kemana? Mau ke edukasi atau ke orangnya kan kayak gitu. Nah itulah, ya udah aku coba masuk. Sebenarnya potongan-potongan YouTubeku aja, konten-konten YouTubeku aku potong. Salah satunya adalah konten GG bercanda itu sebenarnya kita prioritaskan ke YouTube Pak. Oke. Kita pakai format landscape. Iya. Nah itu videonya yang original itu sebenarnya di YouTube terus ku potong aja. Ku potong, ku upload. Potongannya ke TikTok. Nah itu boom. Akhirnya dari situ sebulan naik 100.000 follower. Hanya gara-gara satu konten itu? Wow gitu. Jadi yaudahlah aku coba konsisten di sini. Dan ekosistem platformnya lebih sehat secara mental. Karena di awal aku bilang kan, ya aku adiksi Pak terhadap number sebenarnya, number orang yang mengapresiasi sebenarnya gitu. Jadi itu sih, jadi lebih sehat secara mental. Akhirnya ketika sehat secara mental ya semangat ngonten kan. Karena gitu. growth-nya positif terus ya. Positif. Tapi apakah nggak sayang Nang dengan YouTube-mu yang sebesar itu kan, lalu udah kamu tinggalkan itu aja gitu. Ini fun fact kemarin Pak, saya tahu ya, ada manajerku juga ada yang ngechat, Mas apakah YouTube-nya dijual? Kalau dijual sepertinya enggak, karena itu history dan banyak hal yang istilahnya kayak memorable di aku lah. Gitu. Cuma kalau ditanya apakah nggak sayang banget Pak. Kenapa aku nggak ngonten lagi sebenarnya sampai detik ini pun aku masih mikir tadi. Oke, kalau sumpama kebutuhan si YouTube itu adalah quantity. Gimana aku bikin sistem aku bisa nge-supply quantity itu. Itu masih ku godok sampai sekarang. Makanya aku lagi pre-production aku lagi mikir gimana muter otak gitu kan. Akhirnya ya udah, ketika udah dapet formulanya aku bisa upload tiap hari reguler. Ya udah, aku bakal main juga di YouTube gitu. Karena sayang banget Pak gitu. Emang mau kamu lanjutin lagi ya? Emang aku mau lanjutin lagi. Cuma ya itu dari dia minta quantity, ya udah. Konten apa sih gitu. Kadang sekarang ini Pak, ini ku aku ya, setupnya oke banget gitu. Tapi kadang setup yang oke, visual yang oke, semua yang oke, proper, akan kalah sama video yang kadang iki apa sih Raja Toy? Kenapa dia bisa naik gitu? Nah itu hal-hal yang kayak gitu lah. Ya udahlah kita sosok aja nanti coba melihat sambil berjalan melihat formula yang baik kayak gimana gitu. Kuncinya berarti quantity itu maksudnya setiap sehari sekali upload gitu nah? Atau sebanyak mungkin malah justru? Kalau YouTube ya, kalau bisa sih minimal 1 kali upload per hari. Minimal ya. Kalau sumpama idealnya ngomongin quantity. Tapi kalau sumpama kita ngomongin tentang kesehatan kita untuk kreator-kreator pemula, wah itu sakit Pak gitu. Kecuali ya udah gede kayak Agung Hapsa, dia nggak upload berbulan-bulan juga orang nungguin dia gitu. Nah kasusnya kenapa bisa beda gitu Nang? Maksudnya kenapa beda? Nah ini aku juga jujur belum dapat jawaban yang pasti dari aku melihat ya. Cuma
figur sih Pak. Aku merasa diriku masih belum sebesar itu gitu. Bahkan ketika aku lulus pun masih branding UGM tuh melekat sekuat itu gitu, daripada Danangnya. Nah sekarang aku lagi mencoba Danangnya dulu nih gitu. Ketika orang udah tahu oh Danang kayak gini, mau di platform manapun dia bakal kejar kan gitu sih. Oke. Nang, salah satu pencapaianmu sebagai konten kreator tuh apa kalau gitu? Apakah viralnya GG Bercanda itu salah satu titik puncak karirmu sebagai konten kreator? Mungkin Menurutku efeknya gede banget loh. gede banget Pak. Aku sebenarnya nggak terlalu memperhatikan ya. Tapi kemudian setelah lihat-lihat, wah anjir di mana-mana yang nonton jutaan. Kontennya si GG gitu loh, artinya wah dunia banyak yang nggak ku tahu dan ternyata kontenmu efeknya sebesar itu gitu. Apakah itu salah satu pencapaianmu? Iya, jelas aku ini aku akan berterima kasih kepada seluruh orang yang udah mau ajak kolaborasi untuk jadi narasumber di aku gitu ya. Karena kalau ditanya titik kesuksesan atau udah dapet apa, itu salah satu hal yang aku syukuri juga gitu loh Pak. Karena dari situ aku bisa belajar banyak. Oh ternyata konten kita viral nih. Kalau kata orang viral 1 juta 2 juta view itu viral gitu. Tapi 60 juta view. Bahkan ada orang re-upload tuh yang nonton 30 juta 40 juta. Re-uploadnya? Re-upload Pak. Re-uploadnya aku di crop. Jadi gigi doang gitu. Wah ya wis lah gak apa-apa, itu re-upload segitu. Jadi aku gak tahu impact dari itu ternyata membuat kehidupanku juga lumayan berbeda untuk melihat apapun itu gitu. Oh ternyata ngomongin konten itu impactnya sebesar itu, dan aku harus hati-hati aja sih, maksudnya aware juga gitu. Dan ini kan ngomongin momentum Pak. Ketika kita udah dapat momentum, jangan sampai momentum itu hilang. Makanya kalau tadi ditanya sampai TikTok aja sehari bisa 3, itu momentum. Karena ketika kita udah dapat momentum Pak, momentum ini nggak datang 2 kali loh. Oke bisa datang 2 kali, cuma butuh waktu interval yang sangat lama. Akhirnya logika dasar sebuah platform dia butuh seorang supplier. Jadi ya udah aku coba nge-supply itu. Karena apa sih namanya? Karakteristiknya gini. Ketika ada konten satu rame, ada posibilitas orang itu datang ke akun kita, ngecek profile kita, lihatin video lain. Dan bayangin aja ketika ada satu video yang viral 1 juta gitu. Aku sering ngecek data kan. Ya yang datang itu sekitar 10 ribuan orang ke profil kita. Setiap hari? Iya. Enggak. Katakanlah ada satu konten. Oke, satu konten. Satu konten. Profile visit gitu ya? Profile visit. Oke. Dari 1 juta itu bisa sekitar 10 ribu sampai 20 ribu orang datang ke profile kita. Liatin video kita. Jadi ketika orang liatin video kita, berarti ada posibilitas konten lain juga dilihat. Konten lain juga punya interaksi. Ketika interaksinya ada, dia naik lagi gitu. Jadi berkelanjutan gitu. Makanya aku bilang sama timku, ini challenge kita nih. Kita nggak boleh putus satu hari pun untuk mengupload. Ya minimal 1 lah. Tapi jangan sampai bolong gitu. Karena ini udah dapat momentumnya. Udah gitu. dapat momentumnya gitu. Oke. Makanya kadang editorku ya, dia sampai malam pun tak tungguin gitu kan. Dia mau upload jam 12 malam bodo amat, yang penting di tanggal itu jangan sampai ada video yang bolong gitu. Kalau ada video yang bolong pun aku kadang cuma bikin konten-konten yang ringan-ringan aja. Itu kuncinya di situ kalau aku. Untuk mempertahankan momentum itu maka ya perlu kita susul dengan konten-konten yang lain ya. Betul. Nang, soal ini di industri, hidup di industri. Kau beneran bisa hidup gak sih dari industri ini? Maksudku apakah ini tak tarik kemudian ke lebih luas ya? Apakah kemudian industri konten kreator gitu berbasis platform digital ini bisa jadi harapan penghidupan bagi anak muda lain semacam kita gitu, semacam dirimu? Oke Pak, kalau ngomongin beneran menghidupi ini konteksnya untuk aku iya, tapi untuk orang lain belum tentu. Karena sekali lagi aku bilang di industri ini bukan hanya skill kita, bukan hanya market kita, tapi kita harus ingat ada satu peran juga, yaitu peran platform sendiri. Gitu. Dan aku yakin harus juga ada faktor luck, Pak. Keberuntungan di situ. Kalau seumpama zaman dulu aku nggak dapat temanku ada masalah kayak gitu, itu mungkin nggak akan bisa jadi konten. Kalau aku mungkin nggak masuk UGM juga mungkin nggak akan ada di titik seperti ini gitu kan. Nah,
Kalau ngomongin posibilitas orang yang mau terjun di industri ini, arahnya ke situ kan. Menurutku ya udahlah, coba dulu. Kita nggak tahu momentum kita di mana gitu. Tapi yang paling penting dicoba. Kalau supaya kita nggak nyoba ya kita nggak bakal tahu aja gitu loh. Nah, kalau ngomongin posibilitas uang atau income untuk hidup, kalkulator untuk di industri ini beda sama kalkulator bisnis. Maksudnya gimana? Karena kalau semua bisnis, kita bisa ngitung BEP, Pak. Oke. Kita bisa ngitung modal yang kita keluarkan berapa. Berapa bulan akan balik. Kan ada data-datanya tuh. Nah, kalau industri ini enggak. Market kita tahu nih, oh niche-nya di sini aku bakal kayak gini. Tapi ini platform, Pak. Kita nggak bisa ditebak. Algoritma itu bisa berubah setiap minggu, setiap bulan, dan berubah-ubah terus. Nah, itu dia. Ya udah coba dulu. Kita nggak tahu nih seperti apa. Akhirnya yang selalu ku bilang ke orang-orang adalah ketika kamu ngonten jangan pernah berpikir kalau sumpama industri ini kayak bisnis aja gitu. Ya contoh, Pares dengan segala sesuatu alat yang proper seperti ini kan pasti ada kalkulasinya gitu kan. Oh ini modalnya sekian, berarti harusnya balik modal kapan segala macam gitu. Walaupun arahnya mungkin nggak ke situ, tapi banyak orang punya pemikiran seperti itu dan itu nggak bisa. Makanya kalau dari aku sendiri, mulai aja coba konten dari konten yang terkecil, nggak usah pakai alat-alat yang proper dulu. Kayak tadi aku minjem, akhirnya jalan, ya udah, aku nabung, aku baru upgrade. Oh gini, aku baru upgrade gitu. Jadi kalau sumpah udah proper kayak gini, itu bagus. Cuma jangan berharap di situ dulu. Kalau mau berharap di situ, ya harus konsisten 100% ada di industri ini. Gitu. Kalau masih setengah-setengah atau masih jadi sampingan, itu bakal berat. Ya nggak nakut-nakutin, cuma industrinya sekejam itu sih. Menarik banget sih, karena kemarin aku habis nonton beberapa podcast luar gitu ya, atau di beberapa podcast juga mereka menyebut bahwa ya ini sebagai bisnis mereka melihat ini sebagai atau men-treat ini sebagai bisnis gitu. Tapi pernyataanmu tadi jadi sangat menarik gitu dan make sense. Ya nggak bisa untuk kemudian kita samakan dengan bisnis pada umumnya gitu ya, yang kita bisa tahu cara untuk mengukur kapan balik modalnya gitu. Kalau ini sangat kontrol kita menjadi sangat lemah gitu ya terhadap progres itu gitu. Dan ingat Pak, YouTuber atau content creator yang kamu tonton itu pasti dia udah running di industri ini lumayan lama. Pasti. Kalau orang baru terus virality itu sementara Pak. Sekarang gini, seberapa banyak sih konten viral yang akhirnya dia tetap stay di atas gitu. Ya mungkin teman-teman bisa melihat banyak contoh kasus lah yang viral dulu kayak Geminenya Dilan Cepmek gitu. Atau mungkin si siapa namanya KKI. Ya itu masih ada, cuma nggak se-hype dulu gitu. Atau kasusku sendiri deh, si GG gitu. Karena GG aku sempat ngobrol juga gitu, discuss sama kan manajernya bapaknya gitu kan. Ini gimana? Oh ternyata GG memutuskan diri untuk aku mau fokus di studiku dulu dan udah gitu. Tapi ketika dia udah dapat momentum kan, ketika industri ini butuhnya sesuatu yang aku bilang tadi momentum, setelah momentum ya kamu pilihannya dua. Mau fulfill di sini, kalau fulfill di sini ya udah kamu bakal naik. Atau kalau seumpama kamu setengah-setengah ya kamu bakal dapat setengah-setengah juga gitu kan. Nah, makanya kalau konteks ini ya aku udah jalan lama, Pak. Dari 2017 segala macam baru dapat momentum di 2023. Akhirnya aku memanfaatkan momentum itu, aku bisa bilang ini bisa jadi industriku. Kamu baru bisa bilang itu 2023? 2023. Aku baru bisa bilang kayak gitu. Setelah 6 tahun berkarya. Setelah 6 tahun berkarya. Aku belum berani Pak dulu Pak. Bayangin kayak 1 bulan 2017 sampai 2020 Pak. Itu aku gajian YouTube dapat AdSense itu interval 3 bulan sekali pasti. Nah, dan itu angkanya berapa? Boleh sebut gak? $1,5. $100. Oh $100. Aku nunggu cair $100 baru bisa masuk Pak. Selama 3 tahun. 3 tahun 2017 sampai 2020. 2019 lah aku akhirnya aku narik 1 orang gitu. Itu tim pertama aku dan aku gambling. Ketika aku gaji dia, berarti AdSense-ku nggak ada. Dan posisi waktu itu aku udah bilang ke orang tua aku, wes rasa mikir inilah nggak usah dipikirin biaya hidup segala macam, aku bisa sendiri gitu.
Nah akhirnya aku narik orang, oh ternyata bisa nih jalan nih. Oh industrinya ketika kita nambah orang, yang ku takutkan adalah aku nggak bisa bayar dia gara-gara AdSense-nya lama, akhirnya tetap bisa. Oh ini berarti quantity juga berpengaruh gitu. Produktivitas itu juga berpengaruh. Akhirnya aku nambah-nambah tim waktu itu buat ngejar seminggu 3. Seminggu 3 di YouTube tuh berat Pak. Itu level kesulitan seminggu 3 di YouTube. Itu bisa kayak bikin sekitar 20 video di TikTok. Karena ngedit segala macam kan. Ya itulah sesusah itu. Bukan hanya teknis produksi nih kan, tapi juga ide di balik konten harus bikin apa dalam seminggu gitu. Dan konten panjang ngerolnya Pak. Kadang ngerolnya kan panjang-panjang gitu. Sekarang gini, aku sekarang interview 3 menit bisa jadi 3 konten. Untuk TikTok. Dulu kalau seumpama di YouTube 5 menit paling 1 konten gitu. Jadi workflow yang jadi berubah gitu. Oke, Nang menarik tadi soal bagaimana ini bisa jadi bisa jadi kehidupan gitu ya, sumber kehidupan, tapi memang prosesnya harus panjang dan nggak bisa disesuaikan atau disamakan dengan bisnis pada umumnya. Tapi untuk orang yang kayak kamu nih yang udah terjun lama dan kemudian bisa bilang bahwa oke, ini industri bisa untukku. Gimana sih strategi bisnis seorang konten kreator gitu agar dia bisa dapat cuan lah di industri ini? Oke. Yang jelas gini Pak, kalau seumpama ngomongin hidup dari konten sebenarnya bisa. Cuma kita nggak tahu. Sekali lagi aku akan menyorot satu aspek ini, platform ini kita nggak bisa ketebak gimana. Makanya ketika aku udah dapat ini, katakanlah kita dapat AdSense lah, kita dapat endorse segala macam, atau kita ngisi seminar itu kan dapat income. Nah kalau dari aku sendiri jujur, aku akan memisahkan yang paling pertama mana uang pribadi dan mana uang buat perusahaan. Ya aku ngomong perusahaan aja lah ini kan untuk usaha gitu. Jadi aku setiap bulan menggaji diriku sendiri. Karena ketika uang ini tidak di keep, udah Pak, akhirnya semua bakal ya udah hilang aja gitu. Karena itu pengalamanku dulu. Ya udah aku mencampur-campur keuangan, akhirnya kok entek kan gitu, kok habis. Nah, yang paling pertama adalah aku harus tahu manajemen financial planning basic aja, memisahkan antara uang yang dari industri sama uang sendiri. Sesimpel itu. Baru aku harus punya yang lain nih. Nggak boleh kalau sumpama aku cuma bergantung di sini. Makanya banyak orang yang bilang gini Pak, konten kreator emang bisa hidup dari konten kreator? Bisa, tapi nggak long term. Long termnya dengan cara apa? Mungkin aku punya set bisnis, mungkin aku juga bisa jadi konsultan, mungkin aku juga punya hal-hal yang bisa aku lakukan, tapi aku nggak bisa hidup 100% dari sini gitu. Gitu. Jadi itu sikap-sikap apa ya istilahnya preventifku aja sih. Kalau saat ini aku bisa banget Pak hidup, cuma preventif aku takut. Aku takut ketika besok udah wah ini YouTube jilid 2 lah di kasusku. Aku bakal kayak gimana gitu. Jadi itu sih, kita harus punya yang lain. Makanya banyak orang influencer segala macam pasti punya bisnis atau apa gitu. Terlepas dia tahu bisa running bisnisnya atau enggak gitu. Nah, alhamdulillah aku juga udah lumayan running dan aku paham bisnis sebelum aku di konten. Jadi ya udah dari situ tak jadiin modal ke situ aja gitu. Boleh di breakdown nggak Nang, sebagai konten kreator, pendapatan seorang konten kreator itu dari apa aja sih kalau boleh tahu? Oke. Ini YouTube dulu mungkin, baru nanti TikTok ya. Karena menurutku agak beda nih, aku nggak paham TikTok soalnya. Bagaimana cara dapat uang dari TikTok? Tapi kita YouTube dulu coba. Oke, YouTube dulu. YouTube jelas ya, kita tahu AdSense gitu. AdSense dengan tadi ya iklan yang masuk di video kita, dia punya CPM namanya, cost per mile. Jadi setiap 1.000 tayangan iklan di channel kita dapat berapa persen gitu. Dan Indonesia CPM-nya rendah banget. Murah banget ya? Murah banget Pak gitu. Ya bandingin sama Jerome kalau di Jepang pasti tinggi banget gitu. Kadang bisa 10 kali lipat. Jadi kalau sumpah di sini bisa dapat 1,5 juta, dulu mungkin waktu 2017-an aku bisa dapat 15 juta per bulan gitu. Nah, itu dari AdSense. Terus yang kedua, tapi banyak kecil, sorry. AdSense tapi kecil gitu ya. AdSense kecil. Oke.
Kalau di breakdown dari YouTube dulu ya, pendapatan paling kecil dari YouTube itu adalah AdSense di kasusku. Ya, ya. Mungkin kalau yang lain beda ya. Tapi kalau di kasusku ya, yang kedua yang lumayan gede itu baru di product placement. Ya kayak kita bikin konten terus contoh lah ya, semoga silakan kalau ada yang mau masuk di Pares itu kan ada Di tengah masih kosong nih. masih kosong gitu kan, nanti ada produk apa itu product placement, baru yang terakhir kayak full endorsement gitu, kita mempromosiin apa. Salah satu yang mungkin teman-teman nggak tahu, terima kasih sudah menonton Kampus Tour, tapi Kampus Tour itu adalah konten berbayar. Kampusnya yang bayar Kampus ke yang kamu. bayar ke kita. Gila. Jadi itu pendapatan yang menurutku lumayan gede, kayak ya mirip-mirip kita bikin profile tapi ya kayak kita ngomong aja lah negosiasi. Ya kalau profile kan memang bagus-bagusnya. Itu mas kampus langsung kontak kamu gitu, Nang? Ada 2 tipe, Pak. Ada yang langsung ke aku atau aku minta tolong si manajerku bilang marketing. coba kamu masuk gitu. Dan ternyata nggak salah juga loh kalau sumpama kita mau dapetin brand atau kita mau ngeris orang itu kita memperkenalkan diri dulu, nggak harus menunggu. Kita yang jemput bola itu juga nggak masalah gitu loh. Ketika udah match, oh audiensnya match nih, orang-orang yang mau masuk kampus, oh aku juga produk ada nih gitu. Ya udah match, ya udah kita berkolaborasi gitu. Dan kadang terjadi banyak hasil kolaborasi endorsement dari aku tuh gara-gara aku ngeris duluan gitu. Jadi kalau semua nunggu pusing juga gitu. Tapi menarik tadi kampus ya, kampus jadi salah satu brand yang masuk juga ya. Oke. Lalu selanjutnya apa aja? Product placement? Ya itu product placement, endorse, ya itu kampus itu. Kalau dari YouTube mungkin itu ya. Kalau dari TikTok. Mungkin tadi di AdSense dikesampingkan karena TikTok nggak ada AdSense-nya. Dari platformnya sendiri nggak punya sistem buat ngebayar kayak YouTube sih. Jadi artinya mau kamu ditonton berapa puluh juta, iya. ya nggak ada nilai. Sampai detik ini aku belum dapat ya. Tapi kata orang ada beberapa, aku sempat ngobrol juga bisa dapat loh. Kamu kalau view segini bisa dapat. Tapi aku belum belajar di situ. Mungkin ada ya. Cuma kalau di aku itu nggak dapat. Nah, yang pertama dari ini ya pasti kita berdasarkan jumlah endorsement yang masuk ke kita aja gitu sih. Nah, dari situ kita bisa nge-rate gitu. Oh, kita di sini nih harganya segala macam. Terus yang ketiga sih sebenarnya keranjang kuning, Pak. Walaupun sempat dulu hilang gitu kan. Akhirnya keranjang kuning ini kembali lagi. Jadi kita programnya afiliasi. Dan itu receh-receh tapi lumayan, Pak. Oh ya? Lumayan banget. Jadi kalau sumpama kita nih ada jualan buku gitu, ya kita nge-review buku aja. Atau teman-teman kalau sumpama pengen masuk di kampus, mending preparation dari sekarang deh. Ya, ini salah satu buku yang aku rekomendasikan gitu. Akhirnya orang beli gitu. Katakanlah satu buku harganya 200.000. Biasanya kalau sumpama berkolaborasi langsung, dia brand bisa ngasih persentase ke kita 20%. Jadi 200.000 20% lumayan banget, Pak. Berapa gitu. Dari harga bukunya? Dari harga buku. Akhirnya dia itu passive income ya lumayan sih menurut. Dan aku kemarin sempat ngecek dan lumayan banget ya hasilnya gitu. Aku diem nggak ngapa-ngapain. Ternyata ini bisa jadi income juga. Nah, aku mikirnya ke situ akhirnya. Itu sih. Oke. TikTok masih menjadi sedikit apa istilahnya? Sangat tergantung pada bagaimana kita ngejual ke brand maupun juga ke afiliasi gitu. Belum ada soal AdSense dan sebagainya ya. Nah, Nang, kamu khawatir nggak dengan perubahan yang begitu cepat gitu ya di industri ini? Platformnya yang kamu tadi udah sebut, algoritmanya berubah, cara kerja sistemnya yang selalu berganti-ganti gitu. TikTok, YouTube melakukan hal yang sama. Khawatir nggak kamu? Ya itu, jelas khawatir, Pak. Ya kalau seumpama kita nggak khawatir berarti ada yang salah dalam kita sih gitu. Karena kalau seumpama aku nggak khawatir, mungkin aku udah santai aja gitu. Mungkin kalau seumpama orang bilang level-level di orang udah ada di dunia konten ya gitu. Aku udah ada di titik yang paling khawatir gitu. Karena aku nggak punya apa-apa nih, Pak, sekarang. Ya ada set bisnis gitu. Cuma ketika ini bener-bener udah nggak bisa, ya udah hilang gitu. Karena ini pernah kejadian di momen dulu aku pernah punya 7 orang tim, scriptwriter 2, kameramen 2, editor 2, satu manajer sama aku, berarti 6 tujuan lah. Sisa 1 doang, nggak kuat bayar, Pak.
nggak kuat bayar, cuma ya udahlah gitu. Nggak kuat bayar gara-gara pandemi. Pandemi, kontenku kan di luar. Di luar aku nanya-nanya. Terus aku switch konten di sini ya nggak bisa dong gitu. Akhirnya aku konten di studio, nggak naik. Terus kok gerus. Kok udah sampai dana darurat, wah guys nggak bisa nih efisiensi gitu. Ya udah gitu. Nah aku pun kalau ditanya aku takut banget gitu. Akhirnya aku mau ngapain? Ya alhamdulillahnya adalah sekarang aku masih ada branding lah. Terus aku juga mungkin kalau kata orang ijazah nggak penting ya mungkin itu bisa jadi salah satu backup. Dan sekarang aku mau sekolah lagi Pak gitu. Jadi aku mau kuliah lagi, aku mau S2. Ada 2 hal yang ku pikirkan. Memperpanjang umur branding dan konten. Yang kedua adalah exit plan kalau semua bener-bener nggak bisa ini. Gitu sih. Itu sih. Jadi aku sekarang di tahap aku harus punya backupan banyak banget nih. Kalau semua ini bergantung udah nggak bisa lagi. Tapi gimana cara kamu oke dengan perubahan yang begitu cepat di industri ini? Gimana cara kamu strategimu untuk bisa tetap cocok nih dengan sistem kerja platform-platform itu? Adaptif. Itu satu hal yang memang harus kita punya ya. Harus rajin baca Apapun data itu, gitu ya. gitu. Aku anti banget sama orang-orang yang dulu ya 2020 aku anti banget sama orang-orang yang di TikTok joget. Ngapain sih? Iya aneh banget gitu. Kemarin banget aku bikin konten kayak gitu Pak. Dan ternyata rame. Ternyata kadang idealisme juga akan patah sama sesuatu hal gitu kan. Jadi, oke, menarik gitu. Jadi apa yang kadang kita pikirkan itu buruk untuk kita, ternyata ketika kita mencoba itu juga tidak seburuk itu. Nah kalau sumpama kita udah skeptis duluan, ya gimana gitu. Coba dulu lah. Kunci dari semuanya itu adalah kita bisa adaptif. Kita lihat contohnya si Deddy Kobuzier aja deh. Deddy atau Raditya Dika deh. Kita bisa ini. Kalau Raditya Dika itu kan dulu nulis. Akhirnya dia bikin konten segala macam, terus film atau ini kebalik-kebalik atau gimana. Ya udah dia bakal ngikutin perkembangan zaman aja gitu. Atau kalau Deddy Kobuzier dia dengan branding segila itu, sepesulap itu, kadang sekarang orang kalau ditanya Deddy Kobuzier siapa, nggak tahu siapa pesulap ya. Dia nggak tahu pesulap gitu loh. Nah salah satu yang ku pelajari dari beliaunya ini adalah dia berani masuk di industri yang menurut orang lain apa ya istilahnya masih suram atau belum diketahui, belum banyak orang di situ. Dia mau belajar dan mau mencoba gitu. Jadi kuncinya sih aku terus-terusan belajar. Aku belajar dan aku adaptif gitu. Karena kemarin aku ketemu sama orang-orang yang followernya tuh Pak lebih jauh di atasku, sekitar 700.000, 1 jutaan gitu. YouTube atau TikTok? TikTok. Aku melihatnya kontenmu racet tuh ya gitu. Kontenmu tuh nggak jelas banget, cuma lip sync gini. Aku tanya, aku mencoba tanya, gimana sih rahasianya? Aku coba discuss sama dia. Aku praktekkan, ternyata emang jalan gitu loh. Oke. Berarti aku nggak boleh memandang sesuatu itu dengan standar yang kita bikin, Pak. Wah, gue alay gitu. Mungkin buat kamu alay, tapi ternyata pasarnya gede banget gitu loh. Nah, akhirnya yang menjadi tantangan gue sekarang adalah branding gue ini education banget nih. Dengan tren sekarang kayak gitu. Gimana brandingku ini bisa masuk dielaborate gitu. Itu strateginya. Ya emang harus adaptif dan mungkin harus mau mencoba hal baru. Mau mencoba sih. Itu kunci. Mau mencoba hal baru itu kunci. Kalau sumpama kamu mencoba dan kamu merasa kayak aneh, ya udah. Tapi at least kamu mencoba gitu. Tapi kalau nggak coba, ya kita nggak bakal tahu, Pak. Nang kayak AI generated content gitu, kan makin naik juga. Iya. Terus banyak juga konten-konten yang bikin tutorial cara membuat TikTok dan short viral dengan AI gitu. Itu sesuatu yang mengancammu atau justru membantumu kehadiran mereka? Perspektifnya adalah kalau dari aku sebagai orang yang sebagai content creator itu membantu. Tapi nggak tahu ya ini ada timku. Itu mungkin mengancam. Karena sekarang beberapa kali aku ngedit pakai template, Pak. Dan bisa kamu sendiri toh? Dan aku bisa sendiri gitu loh. Jadi dulu kalau seumpama
ada istilah di aku namanya recycle content. Jadi recycle content itu konten yang udah aku pernah upload di YouTube, tinggal kasih ke AI, dia udah motongin di bagian yang menurut dia bagus. Dan ketika kita nonton memang itu part itu yang paling bagus. Oh ya? Itu secanggih itu, Pak. Wow. Untuk diupload lagi di YouTube? Untuk diupload lagi di TikTok atau di YouTube Short lah. Bisa ya kayak gitu. Jadi memang nggak cuma ngeditnya doang, tapi sekarang udah sampai dia bisa tahu di mana titik konten itu yang bisa naik, bisa rame. Dia membantu menganalisis kan? Membantu menganalisis dan oke, kalau dari aku sendiri itu akan membantu. Tapi akan ada sisi yang pasti terancam juga. Gitu loh. Jadi kalau seumpama itu ya kalau dari aku sendiri aku setuju dengan itu sih gitu. Karena aku bikin aku sering discuss sama ChatGPT segala macem Untuk brainstorm gitu ya. Brainstorm dan kalau kadang orang pakai ChatGPT cuma buat tanya, ya aku sampai curhat di situ. Dan ternyata dia bisa menimpali obrolanku gitu. Oh, oke. Berarti ini salah satu hal yang membantu gitu. Di beberapa kasus ya. Tapi kalau seumpama yang lain mungkin kalau kita lihat kayak artis-artis lain kayak dia ilustrator atau dia video editor yang memang benar-benar dia punya skill di situ, itu menurutku mengancam karena ngeri banget, Pak. Aku kaget di momen bener-bener aku 100% kaget sama orang yang dulu tak lihat itu gaptek. Dia upload story kegiatan dia dengan editing skill yang bagus ya. tingkat dewa. Dulu awal-awal aku gak kenal template, Pak. Tapi kita lihat, oh template gitu. Itu ngeri banget. Maksudnya dengan dimasukin, wah sangat tenan nih kan gitu kan. Aku keren banget. Ternyata AI gitu sih. Oke. Di masa depan, Nang, kamu masih bisa melihat dirimu akan melakukan hal yang sama dengan sekarang nggak? Maksudku, let's say 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Gelap, Pak, nggak tahu. Maksudnya gelap itu bukan masa depannya Surya ya. Aku nggak bisa memprediksi, Pak. Apakah akan tetap bertahan jadi YouTuber dan TikToker? Iya, aku nggak bisa memprediksi gara-gara ini interval berapa tahun sih, Pak? Aku kan vakum, tadi aku bilang vakum 2021. 2023, 2024 interval 2 tahun 3 tahun aja udah beda banget. Bisa ya kayak secara workflow kita beda, secara sistem kerja, secara kita nge-manage market beda gitu. Ini kalau ditanya itu jangka waktu 5 tahun menurutku itu untuk di industri ini jangka waktu yang panjang. Kita 5 tahun itu jangka waktu yang panjang. Aku bisa memprediksi dan memproyeksikan diriku sendiri setahun. Tapi 5 tahun nggak tahu. Sependek itu ya. Sekarang gini, Pak, 2020 2021 YouTube masih the most sosial media. Salah satu orang nonton di situ. Sekarang TikTok udah mulai naik. Instagram kebakaran jenggot. YouTube juga kebakaran jenggot. Sekarang TikTok, Pak, lead dari semua platform itu. Kita nggak tahu. Dulu TikTok yang dihina-hina, dihujat-hujat, sekarang bisa jadi market leader gitu. Tapi kalau seumpama 5 tahun nggak tahu karena 3 tahun aja udah kayak gitu loh. Atau ada lagi yang bisa nyaingin TikTok, nggak tahu. Tapi yang jelas kalau seumpama aku akan mencoba adaptif dan aku akan terus belajar di situ. Karena kalau kita nggak bisa belajar, udah, Pak, ketinggal pasti. Tapi kamu belum tahu apakah kamu akan jadi content creator atau enggak ya? Nggak tahu. Ya. Menyeramkan sih aku melihat karena sependek itu gitu loh. Iya. Sesuatu yang bisa kita bayangkan di masa depan 5 tahun aja kepanjangan. Ya mungkin 2 tahun lah ya. Iya. 2 tahun, setahun 2 tahun itu yang paling bisa kelihatan. Gila. Nang, pelajaran apa sih, Nang, yang kamu dapatkan selama menjadi content creator bertahun-tahun ini? Tantangan apa yang kamu hadapi terus kemudian jadi lesson learn-mu? Oke, aku harus melakukan ini dalam hidup gitu. Yang jelas sih, Pak, kita harus menghargai yang namanya proses ya. Aku selalu ketika ada orang discuss sama aku ya aku harus ngomong, kamu harus berani mencoba dan kamu harus berani berproses gitu. Ngomongin kesuksesan orang tuh beda-beda, Pak. Kadang orang dapat 1 juta view itu udah sukses. Tapi untuk diriku sekarang untuk 1 juta view aku bisa ya udahlah biasa aja gitu. Ya sombongnya Dana. Iya. Gitu. Cuma ya karena terbukti memang. dan itu
aku bisa ngomong paling ya udahlah, biasa aja, gara-gara proses yang udah aku bentuk Pak. Untuk membuat sebuah formula konten yang pasti 1 juta nih minimal, 2 juta 3 juta gitu. Itu aku udah punya formula yang benar-benar ini pasti jalan nih. Dan formula itu aku dapetin dari sepanjang aku konten gitu. Jadi nggak bisa seinstan itu. Mungkin kamu bisa buat formula yang instan naik. Tapi ketika kamu replikasi lagi, kamu bisa naik gak? Nah, ini aku udah punya nih. Aku udah punya, berarti aku punya aset sendiri gitu. Jadi proses itu akan mengajarkan kamu tentang banyak hal. Dan yang paling penting ketika kamu punya apa ya istilahnya sekarang ya, di zaman sekarang kita punya satu interest atau kita ada di satu industri, ya cobalah melirik industri lain yang mungkin sama sekali kamu nggak tahu atau mungkin sama sekali kamu anti banget. Siapa tahu itu juga minimal jadi satu masukan atau referensi buat kamu sih gitu. Adaptif itu juga salah satu hal yang aku concern juga gitu. Karena ya itu tadi serem banget. Aku nggak tahu nih bakal kayak gimana. Jadi sebisa mungkin kita ngobrol sama orang itu backgroundnya apa ya kita discuss lah. Kalau ada ilmu situ ya udah kita save aja untuk diri kita. Industri ke depan nggak ada yang tahu, jadi kalau bisa belajar ya sebisa mungkin belajar terus. Gitu. Nah, ya aku mau narik sedikit agak lebih makro gitu bahasan kita. Dari perbincanganmu aku menangkap industri ini kan sangat rentan ya. Kamu aja nggak bisa membayangkan akan hidup dari sini dalam 2 tahun ke depan gitu. Ini industri yang sangat rentan. Kalau kita mau bicara dari sisi pemerintah, ini pertanyaan terakhirku soalnya. Oke, siap. Kalau kita mau bicara dari sisi kamu sebagai warga negara, adakah hal yang ingin kamu usulkan kepada pemerintah untuk menjaga ekosistem industri konten kreator ini sedikit lebih baik atau sedikit tidak rentan gitu? Oke, yang jelas ini ya Pak, orang-orang yang ada di industri kreatif atau sosial media ini jarang banget yang punya jaminan sosial, entah itu jaminan kesehatan segala macam. Bahkan aku pun sampai detik ini nggak punya itu. Kamu sebagai konten kreator nggak punya jaminan itu ya? Nggak punya itu. Jadi mungkin apa sih kalau seumpama ya lihat kayak atlet-atlet itu kan ya kadang kasihan. Akhirnya atlet jadi PNS segala macam. Ya kita mungkin nggak arah ke situ nggak apa-apa. Cuma apa sih yang bisa kita dapetin lah perlindungan minimal kayak jaminan kesehatan kah atau apakah gitu. Karena kita nggak tahu Pak, kerja kita nih bukan 9 to 5 lagi Pak, 24 jam per hari. Aku mau tidur masih bikin konten segala macam. Ya itu mungkin hal yang akan aku sampaikan ya kalau untuk orang-orang yang ada di pemerintahan gitu. Jadi orang-orang ini rentan secara finansial, rentan secara kesehatan, rentan segala macam rentan. Jadi apa ya, hal-hal itu sih tolong diakomodasi gitu. Iya karena bahasan soal misalnya bagaimana pemerintah mau bikin kebijakan untuk memperbanyak konten kreator, kan Jokowi dulu sempat ngomong itu. Karena itu sekarang ngomongin kampanye kemarin lah Pak. Kampanye kemarin kan peran influencer gede banget gitu loh. Masa ya udahlah gitu. Masa hilang segala macam gitu. Artinya peminatnya banyak. Peminat untuk jadi konten kreator itu banyak. Tapi memang industri ini begitu rentan ya. Sehingga ini perlu dilihat gitu kan maksudnya. Perlu ada kebijakan yang kemudian bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu. Betul. Sekarang kebijakan yang kemarin cuma ini sih Pak. Pajak AdSense kan dulu. Oke, ketika kita udah membayar, kita sebagai warga negara yang taat pajak gitu. Aku juga bayar pajak di AdSense gitu. Cuma apa feedback ke kita gitu sih? Aku sampai detik ini belum dapet. Selain kita nyari sendiri. Gitu. Menarik. Artinya kamu sebagai konten kreator bayar pajak, tapi nggak ada feedbacknya bagi konten kreator gitu ya? Yang sebagai konten kreator ya? Konten kreator ya. Mungkin di hal-hal lain aku menikmati, tapi spesifik untuk ini kebijakan untuk konten kreator belum dapat sih. Dan memang sejauh ini nggak ada kan? Nggak ada kayaknya ya. Itu sih. Ya kita bayar Pak, pajak bayar. Kita ada brand masuk, potong pajak. Oh ya? Iya. Ada ini kita NPWP ada semua gitu. Laporan SPT laporan gitu. Jadi kadang bingung juga apa yang dapatin kita. Di KTP kan nulis pekerjaanmu apa Nang?
Eh, swasta aja Pak. Nggak ada spesifik konten kreator, nggak ada. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Terima Danang kasih, Sadewa obrolannya, banyak insight yang menarik dan bahasan terakhir itu cukup menggangguku. Kita diskusikan lagi. Siap. Thank you. Nang. Terima kasih Mas Sobat. Thank you. Terima kasih Pares. Terima kasih. Matur nuwun.